yang sampai gantung Jokowi. Oh, ada gantung Jokowi, Bang. Iya, waktu datang gantung Jokowi. Dan perlu diingat ya, yang tidak direkam oleh kamera, yang kami punya alat bukti satu lagi, yang kami sudah serahkan, bakar rumah Jokowi. Itu ada buktinya. Ada bukti pembicaraan itu. Menurut saya itu udah nggak Masuk pantas. penghasutan dan pengancaman. Ya gantung aja udah nggak pantas kok. Betul. Ya kan, kok Pak Jokowi apa salahnya kamu mau gantung? Memang isu itu dikemas. Karena memang dan ada yang mengemas nih. Nah, ada yang di belakang nih yang gedebang, masih ada lagi. gedebang. Ya ada itu dong. dia, itu gedebang. itu yang mau gue tanyain nih. Langsung aja nih Bang Ade. Ini publik penasaran nih, kenapa sebenarnya apa yang mendorong motivasi Abang tuh apa melaporkan akhirnya kasus ini ke Polda Metro Jaya? Napak tilas dulu deh Mungkin dari awal. Gimana? Jadi kalau melaporkan Roy Suryo itu dari awal ketika kemudian kita melihat bahwa terjadi efek ya antara ketika digeruduknya rumahnya Bapak Joko Widodo di Solo, itu wah ini udah kelewatan. Sebenarnya kita udah ikutin, sudah lama, tetapi kami tidak pada saat itu masih ini sampai di sini saja, ini nggak mungkin sampai ngefek kemana-mana. Tetapi begitu terjadi penggerudukan, terus kemudian terjadi pembakaran foto Roy Suryo di Malang, Malang Raya ya, itu juga viral ya, dari pendukung Pak Joko Widodo. Wah ini nggak bisa dibiarin nih. Maka kita ambillah kesimpulan pada saat itu, yang pertama melaporkan kan kami, bukan Bapak Yusuf Joko. Pak Jokowi masih belum mau itu. Tetapi karena kami dan tim hukum Bapak itu melakukan rapat, konsolidasi, ini nggak bisa dibiarin, saya bilang. Ya sudah, kami gelar perkara internal di organisasi, karena sebagai penegak hukum Pradi Bersatu tentu harus melihat satu dampak yang serius kalau ini dibiarkan. Tentunya kalau kita tahu bahwa ini ada pelanggaran hukumnya, kalau kita nggak segera mencegah kan jadinya ya Kemana-mana tentunya kemana-mana, dan ini efeknya akan lebih fatal. Nah, sehingga rapat kami coba melihat, wah ini semuanya pelanggaran hukum. Kami lihat ini semuanya ini pelanggaran hukum. Ini fix bahwa memang terjadi pelanggaran hukum yang serius. Apa aja tuh Bang? Jadi bukan hanya fitnah awalnya yang kami pikirin nih. Pada saat fitnah pencemaran, oke lah. Tetapi saya lihat itu udah masuk ke penghasutan, terus ada ujaran kebencian, sehingga oh sudah ini udah serius. Jadi itu penelitian bareng-bareng ya Bang? Gelar perkara biasanya kita gelar perkara internal sebelum kita mengambil satu keputusan untuk melaporkan maupun dilaporkan, biasanya di organisasi itu internal kita ini. Tapi apa sih Bang trigger atau hal yang Bang Adi bilang ini udah keterlaluan nih? Kata-kata apa dari Roy Suryo yang sampai gantung Jokowi? Ada gantung Jokowi, Bang. Iya, waktu datang gantung Jokowi. Dan perlu diingat ya, yang tidak direkam oleh kamera, yang kami punya alat bukti satu lagi, yang kami sudah serahkan, bakar rumah Jokowi. Itu ada buktinya? Ada bukti pembicaraan itu? Cuman kami nggak publik, kan kita ikut menyebar dong nantinya. Tapi itu ada, tapi ini hanya ada, tapi sudah diserahkan ke polisi. Ke kepolisian ya, bukti-bukti itu ya. Ya. Jadi memang dan itu saya nggak boleh menyebar dong. Jadi memang ada kata-kata yang menurut saya itu udah nggak masuk pantas. penghasutan dan pengancaman. Ya gantung aja udah nggak pantas kok. Betul. Ya kan, kok Pak Jokowi apa salahnya kamu mau gantung? Oke, jadi ini bukan sekedar hanya persoalan tudingan ijazah palsu. Iya. Tapi ada ucapan-ucapan yang udah mengarah pada ancaman kepada keluarga besar Pak Joko Widodo, ditambah lagi jasa Ibu Iriana yang dipersoalkan, ya kan? Ditambah lagi ya kan saya rasa Okeson juga menyimak ya. Ijazah siapa lagi nih dari Australia kan? Kan itu. Terus kemudian Jan Etes.
Aduh, Iya, itu belum Nah ada besok ijazahnya. jangan netes nih, aku takut minta Ijazah DNA-nya di Aduh. tes. Nah ini Bang, ini kan parah ini. banyak yang bilang apa nggak terlalu berlebihan ketika ada masyarakat yang ingin mempertanyakan keaslian ijazah pejabatnya terus dikriminalisasi. Nah tanggapan Abang gimana tuh? Kalau kriminalisasi, dia bukan pejabat lagi. Pak Insinyur Joko Widodo sudah landing, ya, dari udara sudah landing. Dia sudah tidak menjabat lagi, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang dirugikan oleh Pak Jokowi pada saat dia memimpin itu terhadap kelompok mereka, kalah pilpres maksudnya, gitu. Nah, kan itu kalau ada pertanyaan, Bang ini tadi pertanyaan kan seperti itu, bahwa Bang ini sebenarnya salah nggak sih kalau melihat bukan pejabat publik lagi. Artinya kenapa baru dipermasalahkan sekarang ketika sudah tidak menjabat? Kalau dia menjabat mempermasalahkan nggak selama ini, paling 2 bulan udah masuk. Oh iya benar. Iya dong. Oh paham ya. Itu terjadi kriminalisasi murni jadinya. Padahal proses kan. Kan itunya. Ini fair kita ngomong bahwa tidak mau dilakukan itu. Kenapa? Karena tidak mau ada Bapak Jokowi itu orang yang paling tidak suka mencampuri atau ikut campur dalam atensi di dalam proses penegakan hukum. Enggak, dia bukan tipe seperti itu. Ya, karena sebelumnya juga beliau menolak untuk melaporkan kan sebelumnya. Ya, sebenarnya sih beliau itu kami yang ngojol-ngojlok. Bukan beliau sih. Ya, tapi kan karena pencemaran. Tim kami lah, tim hukum kami lah yang Tapi beliau tahu ya pada saat pelaporan. Ya, beberapa pertemuan dengan Bapak itu kami sudah dari tim kami ya. Tim kami udahlah Pak, laporin aja udah keterlaluan. Jadi bukan Pak Jokowi sebenarnya sih. Namun ya ini udah kelewatan kok. Ya nggak bisa. Artinya ini udah bukan sekedar masyarakat yang ingin tahu dokumen, keaslian dokumen, tapi ini udah menurut Abang nih ini sudah ada motif-motif lain. Iya, kelompok, bukan masyarakat awalnya ini. Roy Suryo, CS. Tapi ngomongin ini. Kemudian ini berjalan kan Alan Wolf nih. Iya. Ini Alan Wolf nih mereka nih, Roy Suryo. Dari tahun 2020 cuitannya di Twitter, itu kita dapatkan lah buktinya juga, kami udah serahkan juga tuh. Dari 2020 nih. Dari 2020 nih ya, udah Dikemas, dikumpulin ya. diorkestrasi sama dia, dendamnya ini karena Stupa nih menganggap bahwa Pak Jokowi yang pemerintahnya memenjarakan dia tuh. Tetapi kan ini sudah struktur Stupa, ya. Stupa itu yang melaporkan itu bukan Pak Jokowi. Oke. Ya kan? Yang keberatan itu adalah orang-orang pemuka-pemuka agama yang beragama itu gitu loh. Oke. Bukan Borobudur itu ya. Iya, Stupa Borobudur itu loh. Nah, Iya. berawal dari situ dendamnya udah mulai ini aslinya. Ini kita bicara ini fakta, bukan ngadi-ngadi. Aku bukan ngomong asal jeplak. Asli nih ya. Ini asli. Ada buktinya gitu kan. Iya dong. Sekarang ada orang dihukum karena Stupa. Nah, sampai diganjal lehernya pakai kursi roda. Ya dong? Kan itu. Iya ada kasus. Nah, sempat tidur di cyber PFJ juga. Di bawah. Kan itu harga diri seorang mantan Menpora. Iya. Tapi memang hobinya sih. Hobinya beliau sih. Jadi nggak bisa disalahkan juga. Itu hobi beliau, itu hak beliau. Nah kemudian itu berjalan, terjadi dendam 2020 puncaknya ketika dia sudah selesai dalam persoalan itu. Mulai deh dia mengemas itu. Nah, itu bulan Februari ya. Di posting itu. Terus. Sampai saat ini. Di orkestrasi. Tadinya Lone Wolf tuh. Terus masuk tuh Rismon, masuk tuh Diva, yang lain tim Hore nih, gedebang, kan pukul, ibaratnya, oh ya, benar, ayo. Nah ini, buat ngeramein ini, oh jadi rame nih. Kemudian timbullah pemaksulan, ide-ide pemaksulan. Jadi ini bukan sesuatu yang muncul gitu aja ya? Bukan begitu saja. Hanya karena penasaran. Timbullah ijazah Mas Gibran. Ini semua terstruktur banget. Betul-betul terstruktur, rapi ya.
memang isu itu dikemas. Karena memang dan ada yang mengemas nih. Nah, ada yang di belakang nih yang masih ada lagi. gedebung. Ya ada itu dong. dia itu Gedebung. itu yang mau gue tanyain nih.